way these guys stopping me. Get familiar. 我是你 Babylon. Just come on and play. Don't worry about money 노자 오빠가 무리할게. 넌 그냥 옆에서 펴. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Kevin yang akan menerangkan tentang materi PHBS. Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Sebelum kita memasuki pelajaran yang akan Bapak terangkan, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk kali ini Bapak akan mengajarkan tentang PHBS. Apa itu PHBS? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Pengertiannya adalah PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Secara umum, PHBS itu sendiri berarti kita menjaga kesehatan dalam diri ataupun lingkungan sekitar. Kemudian, PHBS di sekolah. PHBS di sekolah merupakan kegiatan di sekolah memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah yang sehat. Jadi untuk PHBS di sekolah tujuannya adalah untuk mengutamakan kesehatan di lingkungan sekolah dengan beberapa contoh-contoh yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian ini adalah manfaat PHBS di sekolah. Manfaat PHBS di sekolah adalah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar, mengajar, dan para siswa, guru, hingga masyarakat lingkungan sekolah akan menjadi sehat. Jadi, arti dari manfaat PHBS itu sendiri adalah menciptakan suasana lingkungan yang sehat, bersih, yang nantinya akan menguntungkan bagi guru, siswa atau lingkungan sekitar agar menjadi lebih sehat dan asri. Ini adalah contoh PHBS di sekolah. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang tujuannya adalah kita agar tangan kita selalu bersih setelah atau akan menyentuh barang. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat. Jajanan sehat ini adalah tidak makan sembarangan atau yang berbahan-bahan berbahaya atau jajanan yang ada di pinggir jalan. Itu sangat merusak bagi tubuh. Tiga, menggunakan jamban toilet atau bersih, yaitu menyiram setelah menggunakan, tidak pergi begitu saja, karena itu akan menyebabkan penyakit di kemudian hari. Keempat, olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur itu sendiri adalah banyak berbagai hal yang bisa dilakukan. Contohnya jogging, bisa push up, back up, sit up, atau yang lain-lain yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Ini sangat penting karena beberapa siswa ataupun orang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, yang akhirnya nanti akan menyumbat di saluran air
hingga ke sungai. Yang terakhir, melakukan kerja bakti yang tujuannya adalah untuk mengecek setiap minggu atau setiap bulan apakah sekolah itu bersih atau tidak. Ini adalah contoh gerakan mencuci tangan yang benar. Ada 6 langkah gerakan-gerakan yang mencuci tangan yang benar yang nantinya akan diterapkan oleh setiap sekolah. Yang pertama, mencuci tangan. Yang langkah pertama adalah mencuci tangan. Pertama, menggosokkan kedua tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, sela-sela jari kita gosokkan satu sama lain, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada di rongga jari. Yang ketiga, kemudian telapak tangan saling berhimpitan dengan saling jari saling menggesek untuk menghilangkan kuman. Yang kelima adalah ibu jari. Yang keempat adalah menggosokkan kuku, dan yang terakhir membilas. Apakah di sini ada pertanyaan? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adit tentang apakah ada hubungannya PHBS di sekolah dan di masyarakat. PHBS di sekolah dan di masyarakat hampir sama, yang tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang bersih. Jadi penerapan di sekolah maupun di masyarakat hampir sama. Contoh, bila di sekolah ada salah satu materi yang menggunakan cuci tangan dengan sabun, kita pun bisa menerapkannya di lingkungan masyarakat dengan memberi himbauan atau memberi perhatian terhadap masyarakat yang kurang peduli tentang mencuci tangan dengan sabun. Dan kita juga bisa menjelaskan langkah-langkah yang akan diterapkan di dalam masyarakat dalam mencuci tangan. Pertanyaan berikutnya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rian tentang apakah di sekolah harus menggunakan sistem tidak memakai sendal atau sepatu di dalam kelas, yaitu dengan menggunakan kaos kaki. Sebenarnya langkah-langkah ini memang termasuk dalam PHBS, yaitu sepatu itu adalah kita berjalan kemana-mana menggunakan sepatu sendal. Jika kita menggunakan sepatu itu di dalam kelas dan tidak melepasnya, itu bisa menjadi kumat sendiri di dalam ruang kelas yang begitu sempit. Sehingga alangkah baiknya jika dalam model pembelajaran atau di sistem sekolahan, di kelas itu bisa meletakkan sepatu di luar kelas dan menggunakan sendal atau sendal khusus yang sudah disiapkan untuk menghindari penyakit-penyakit yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Cukup. Yang selalu kita ingat adalah jagalah lingkungan seperti menjaga kita sendiri, yang artinya jagalah lingkungan sekitar, entah itu lingkungan sendiri, lingkungan orang lain, atau lingkungan di luar sana, seperti dengan menjaga kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.